Dari saudaraku yang terkasih, sebelum kita lanjutkan, kita membuat repetisi sebentar, supaya nanti sambung dengan yang bagian yang baru. Kita sudah menelusuri dua kerajaan, yang pertama Israel di utara, dan kerajaan Yehuda di selatan. Kita sebut saja beberapa nama raja-raja yang sangat besar pengaruhnya bagi sejarah Israel dan Yehuda. Yang pertama di kerajaan Israel di utara ada yang namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini seperti biasanya referen di dalam kitab Raja-Raja, raja ini melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Lupa bahwa mereka mewarisi agama Yahwisme. Yang istimewa pada periode ini, sebelum periode ini, muncullah yang namanya nabi-nabi. Nabi Elia muncul pada zaman Ahab, menggerakkan pembaharuan agama Yahweh. Raja yang kedua, nanti kalau ketemu ketika kita membaca kitab Raja-Raja adalah Raja Yehu. Raja ini mendukung, tidak seperti Ahab, mendukung pembaharuan keagamaan Yahwisme. Nah, pada periode ini, Elisa, bedanya hanya Elia dan Elisa. Elisa tampil dan melanjutkan pembaharuan Elia. Nama raja yang berikutnya yang juga penting adalah Raja Yerobeam. Ketika dia memerintah, kerajaan Israel itu maju, makmur. Tetapi, nah ini sejarah berulang. Ketika kerajaan itu makmur, sejahtera, tantangannya adalah lupa bahwa mereka adalah umat Yahweh yang dipimpin keluar dari tanah Mesir dan akan dibawa masuk ke tanah terjanji. Ketika sudah masuk tanah terjanji menjadi makmur, lupa akan yang menuntun mereka. Dan akibatnya apa? Ketika mereka lupa akan Yahweh Sang Pembebas, dan menjadi negara yang makmur, maka yang merebak adalah ketidakadilan. Nah, pada situasi itu muncul dua nabi yang sudah kita bicarakan. Yang pertama adalah Nabi Amos. Nabi Amos ini hanya tampil 3 bulan, yang mengkritik habis-habisan ketidakadilan di wilayah kerajaan utara. Ibadah mereka dahsyat, hebat, tetapi ibadah itu hanya berhenti di situ saja. Tidak ada buah-buahnya di dalam kehidupan. Maka Nabi misalnya menyampaikan firman Tuhan, "Aku tidak suka akan perayaanmu." Yang dituntut oleh Tuhan adalah keadilan. Yang juga membuat heran, nabi yang lain yang namanya Hosea, nanti bisa dibaca di dalam kitab Nabi Hosea. Allah itu heran lewat perkataan Nabi Hosea. Israel yang sejak muda begitu dikasihi oleh Allah. Ketika mereka sudah, yaitu tadi, sudah makmur, lupa bahwa mereka berada seperti sekarang ini karena kasih setia Yahweh itu. Meskipun demikian, Nabi tidak berhenti di situ. Nabi juga menubuatkan hukuman, tetapi juga menyatakan bahwa Allah kasih setianya tidak akan pernah hilang. Raja terakhir di kerajaan utara namanya Hosea. Bukan Nabi Hosea, tetapi Raja Hosea. Nah, raja ini memberontak terhadap
kekuatan politik yang muncul di wilayah Mesopotamia itu yang namanya Kerajaan Asyur. Kisahnya dapat kita baca, mungkin baik kita ulang lagi kisahnya di mana, karena ini akhir dari sejarah Kerajaan Utara. Pada 2 Raja bab 17. 2 Raja bab 17 ayat 1 sampai 3. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, jadi kerajaan Yehuda masih ada, Hosea bin Ela menjadi Raja Samaria di Samaria atas Israel. Lalu ayat 2 refrennya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Nah kemudian ini ayat 3, Salmaneser, Raja Asyur maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Keruntuhan itu diceritakan pada ayat 6. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Ini runtuh. Kerajaan Utara selesai pada tahun 722 sebelum Masehi. Lalu pada ayat 24, bab yang sama, diceritakan langkah berikutnya. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefar Waim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Orang Israelnya dibawa ke Asyur, dibuang ke sana, didatangkan orang lain dari daerah ini. Itulah yang kemudian disebut orang Samaria, yang kita kenal di dalam kitab suci Perjanjian Baru, misalnya di dalam cerita yang sangat terkenal kita semua hafal, orang Samaria yang baik hati. Mereka dianggap bukan orang Yahudi karena memang campuran dari daerah-daerah lain. Karena bukan orang Yahudi asli diremehkan oleh orang-orang Yahudi asli, tetapi oleh Yesus ditampilkan sebagai orang beriman, pribadi yang sejati, yang tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat orang lain menderita. Itu cerita mengenai orang Samaria. Sementara itu yang di kerajaan selatan, kerajaannya kecil secara politis, wilayah, dan juga lemah secara politis. Sama godaannya ketika masuk ke tanah terjanji, berubah kebudayaannya menjadi kerajaan, kecenderungan untuk meninggalkan agama asli, Yahwisme. Dan seringkali dengan tujuan-tujuan politik, supaya bersahabat dengan negara-negara di sekelilingnya, maka imannya ditinggalkan. Ibadah kepada dewa-dewi setempat dimasukkan. Tapi tujuannya semuanya politik. Jadi cerita berulang dari dulu sampai sekarang. Salah satu raja yang dalam arti tertentu penting nanti untuk memahami perjanjian baru adalah Raja Ahaz. Itu di dalam kitab Raja-Raja ada pada 2 Raja bab 16 ayat 4. Jadi Raja Ahaz adalah Raja Yehuda yang semestinya mewarisi iman akan Yahweh. Tetapi apa yang dia lakukan, sudah pernah kita lihat kelihatannya ini, seingat saya 2 Raja bab 16 ayat 4.
untuk menunjukkan betapa pengaruh besar dari agama setempat, dikatakan begini, ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ayat 3 bahkan dia dikatakan, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, kerajaan utara. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ketika raja ini bertindak seperti itu, Yesaya tampil di hadapan raja itu. Yesaya bab 7, kitab Nabi Yesaya bab 7 yang sangat penting untuk memahami kisah kelahiran Yesus dari perawan Maria. Dulu pernah kita singgung, kita coba lihat lagi. Jadi ceritanya begini, kisahnya begini. Ahaz itu diminta untuk diminta untuk meminta tanda supaya dia tidak takut ketika diserang oleh kerajaan dari luar. Itu bab 7 ayat 1. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Akan diserang. Raja takut, Nabi mengatakan, coba minta tanda kepada Tuhan. Supaya kamu tidak takut, kamu dilindungi Tuhan. Tetapi raja itu tidak mau. Nah, ketika raja tidak mau meminta tanda, Yesaya yang berbicara mulai dengan ayat 13. Tidak maunya meminta tanda itu ayat 12, tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. 7 ayat 14, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini di dalam teks kita, teks kitab suci kita, dia yang kedua itu sudah diberi huruf kapital. Mestinya belum huruf kapital, karena huruf kapital itu nanti baru ada di dalam perjanjian baru. Yang dibicarakan di sini adalah anak Raja Ahaz yang akan memerintah dengan baik. Baru kemudian di dalam perjalanan waktu, dulu kita lihat ya, Allah itu bekerja lewat penerjemahan dan sebagainya. Kemudian di dalam Injil Matius, perempuan muda itu berganti menjadi anak dara, lain ya. Perempuan muda itu artinya belum 90 tahun, kan? Katakanlah begitu. Sementara kualifikasi anak dara itu yang kita percaya Maria perawan. Immanuel pada zaman Raja Ahaz itu adalah anak Ahaz, raja yang baik. Sementara dalam zaman perjanjian baru yang kita imani, Immanuel itu adalah Yesus yang akan membangun kerajaan mesianis, kerajaan damai dan sejahtera. Jadi ada loncatan dalam hal iman. Tetapi kalau kita ingat waktu kita berbicara mengenai Dei Verbum, Allah bekerja lewat manusia. Kehendaknya disampaikan lewat manusia melalui yang disebut ilham. Kita sampai di situ dalam pembicaraan kita yang terakhir.
Nah, sekarang lanjutannya adalah pada periode ini perkembangan kitab suci sampai kemana? Di kitab suci berkembang ya, tidak tiba-tiba jatuh satu buku lengkap seperti ini, enggak. Tetapi pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, sekarang akan kita lihat apa yang terjadi pada periode ini. Ini tidak mudah. Waktu saya sekolah dulu juga tidak mudah menangkap ini. Maka atas dasar pengalaman saya coba jelaskan semudah-mudahnya. Hal-hal yang lain yang berbelit-belit tidak usah diceritakan dalam percakapan kita ini. Yang pertama, ada satu perkembangan yang sangat besar pada periode ini, yaitu ada sekelompok orang anonim, tidak ada namanya, yang mulai mengumpulkan pada abad 10, 9, 8 mundur abadnya, mengumpulkan kisah-kisah sejak Abraham sampai dengan Musa. Sebagai tanda kurung, sedikit penjelasan. Waktu kita berbicara bagaimana Matius menulis Injil, Lukas menulis Injil, kita kan berbicara mengenai bahan-bahan mana yang dipakai oleh Matius, oleh Lukas itu. Bahan pertama adalah Injil Markus. Bahan kedua itu hanya diberi nama sumber. Hurufnya Quelle, bahasa Jerman. Sumber itu isinya apa? Ya kumpulan-kumpulan kisah. Yang menulis siapa? Tidak tahu. Nah, demikian juga di dalam Perjanjian Lama, ada sekelompok orang, sekelompok atau satu kita nggak pernah tahu, yang mulai mengumpulkan kisah-kisah Abraham sampai dengan Musa. Kelompok ini kemudian menghasilkan kumpulan kisah itu yang diberi nama kisah-kisah tradisi huruf E. Kenapa? Karena di dalam kumpulan kisah itu, nama Allah yang dipakai adalah Elohim. Bukan Yahweh, tetapi Elohim. Nanti ada yang namanya tradisi Y, tapi kita belum sampai ke situ. Sekarang kita baru sampai tradisi E. Kumpulan kisah sejak Abraham sampai Musa, dirangkai menjadi suatu urutan kisah, dan yang menjadi ciri, ada banyak cirinya, kita tidak usah masuk ke situ. Salah satu ciri yang paling jelas adalah nama Allah yang dipakai di dalam kisah itu adalah Elohim. Itu perkembangan pada periode ini, yang pertama. Periode yang kedua, bukan periode yang kedua, maksud saya yang terjadi pada periode ini, apalagi nabi-nabi. Ada dua nabi yang sudah kita sebut tadi, namanya Elia dan Elisa. Pewartaan mereka tidak tertulis. Pasti mereka berbicara, tetapi tidak ada atau belum ada yang menulis. Hanya mengenai dua nabi ini, kita temukan kisah yang sudah kita baca, yaitu di dalam 1 Raja bab 19 dan 2 Raja bab 1 dan bab 2. Selanjutnya ada nabi-nabi penulis yang sudah kita sebut juga. Ada Amos, ada Hosea di kerajaan utara, di kerajaan Israel. Kemudian yang di selatan adalah Yesaya. Yesaya itu tampilnya di kota, di Yerusalem. Nabi yang kedua adalah Mika. Mika itu nabi yang ada di daerah.
Artinya di wilayah-wilayah kerajaan Yehuda, bukan di pusat negara, pusat ibu kota, tetapi di wilayah-wilayah. Mereka ini rupa-rupanya adalah nabi-nabi penulis. Atau kalau bukan mereka sendiri yang menulis, sekurang-kurangnya ada murid-murid dari nabi-nabi itu yang menuliskan pewartaan guru-gurunya, yaitu nabi-nabi itu. Ada satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Moga-moga saya bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Mengapa pewartaan nabi-nabi itu ditulis? Toh nabi-nabi itu tampil di dalam suatu konteks tertentu. Dan Nabi berbicara untuk menanggapi konteks itu. Ketika raja tidak adil, tampillah Nabi yang mengkritik ketidakadilan. Di situ, pada waktu itu, ketika raja tertentu memerintah. Ya mestinya kan tidak usah ditulis kan? Disampaikan saja secara lisan. Maka pertanyaannya adalah, mengapa murid-murid nabi-nabi itu menuliskan pewartaan guru nabinya itu? Kita bisa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi jawaban yang bisa diberikan adalah, inilah tanda bahwa yang diwartakan oleh nabi itu bukan hanya pikiran nabi yang disampaikan pada konteks tertentu untuk menjawab masalah tertentu, bukan hanya pikiran nabi. Di dalam kegiatan menulis pewartaan nabi itu, atau penulisan pewartaan nabi ini adalah tanda. Lah ini yang rawan, loncatan gagasan ini adalah tanda bahwa pewartaan nabi tidak hanya berlaku untuk tempat, zaman, raja tertentu, bukan hanya pikiran nabi yang disampaikan, tetapi itu adalah firman Tuhan yang disampaikan lewat keadaan khusus itu untuk sejarah umat manusia. Maka ditulis. Sehingga yang dikatakan oleh nabi yang kemudian kita yakini sebagai firman Tuhan, sekarang kita baca. Kalau tidak ada nabi yang menulis, ya kita tidak mempunyai bacaan ini. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa yang ditulis di sini itu adalah firman Tuhan. Kita hanya mengatakan dulu Yesaya mengatakan ini, Mika mengatakan itu, dan sebagainya. Bagi saya ini loncatan yang sangat penting. Jadi masalahnya hanya bukan sekedar pewartaannya dulu tidak ditulis dan sekarang ditulis. Tetapi atas dasar itu kita bertanya, mengapa pewartaan itu ditulis? Jawabannya, karena pewartaan itu tidak hanya berlaku untuk zaman dulu, tetapi sebagai firman Tuhan berlaku untuk selama-lamanya. Moga-moga maksud saya dapat ditangkap. Jadi, saya hanya mau mengatakan inilah sejarah perkembangan kitab suci. Firman Tuhan yang tertulis. Jadi sudah ada kumpulan kisah tradisi satu. Yang kedua, ada kumpulan tulisan-tulisan para nabi. Pasti belum lengkap seperti sekarang. Dan yang ketiga adalah kumpulan hukum. Pegangannya tentu saja adalah hukum Sinai. Ingat peristiwa Sikem, kitab Nabi Yosua, kitab Yosua bab 24. Ini baik juga kalau dihafal, satu saja, Yosua 24. Ketika
Yosua mengumpulkan suku-suku Israel yang dulunya tercerai-berai sendiri-sendiri menjadi satu federasi suku-suku. Pegangannya apa? Pegangannya hukum Sinai. Nah, perjanjian Sikem, perjanjian Sikem itu setiap tahun diperbaharui. Pegangannya tetap hukum Sinai, tetapi kan ketika Yosua mengumpulkan suku-suku di Sikem kan belum ada kerajaan. Zaman kerajaan menuntut adaptasi hukum Sinai disesuaikan dengan kebutuhan kerajaan. Maka kumpulan hukum ini pun selain diadaptasi, disesuaikan dengan keadaan baru, juga ditambahi macam-macam hal yang dibutuhkan sebagai hukum pada periode kerajaan. Saya kira bisa dibayangkan ya, ketika kita hanya punya KUHP zaman Belanda, ya sekarang negara Indonesia yang merdeka ini perlu undang-undang baru, undang-undang lain harus dibuat. Sama kira-kira. Karena ada banyak hal baru yang tidak terdapat di dalam KUHP. Kira-kira seperti itu. Yang istimewa mengenai kumpulan hukum ini, ingat tahun 722 Samaria dihancur leburkan. Rupa-rupanya kita tidak usah menyelidiki sendiri, inilah yang dihasilkan oleh para peneliti. Ketika kerajaan utara hancur, Samaria dihancurkan, orang-orang tertentu anonim membawa kumpulan hukum itu dari Samaria, kerajaan utara yang dihancurkan, ke Yerusalem dan menyimpannya di bait suci Yerusalem. Hukum inilah, kumpulan hukum inilah yang kemudian, jadi ketika dibawa dari utara ke selatan, disimpan di Kenisah, tidak ada orang tahu, disembunyikan. Tetapi ketika Raja Hizkia memerintahkan supaya Kenisah diperbaharui, direnovasi, kitab hukum yang dibawa dari utara, kumpulan hukum tadi, yang dibawa dari utara ke selatan itu ditemukan sudah sebagai kumpulan hukum yang berkembang di kerajaan utara. Sekarang, nah ini, kembali lagi kita percaya saja kepada para ahli kitab suci. Sekarang, kumpulan hukum yang ditemukan berasal dari kerajaan utara pada zaman ini, di dalam teks kitab suci kita sekarang ini, di sini, itu kita temukan di dalam kitab Ulangan, bab 5 sampai dengan bab 28. Jadi sudah ada kumpulan hukum yang penting untuk kehidupan umat Allah. Kitab suci yang ditemukan inilah yang nanti akan kita bicarakan, menjadi landasan pembaharuan yang disebut pembaharuan Deuteronomis. Nanti akan kita coba jelaskan kenapa diberi nama itu. Tapi intinya ada kumpulan hukum yang sudah terkumpul panjang, bab 5 sampai bab 28 dalam kitab Ulangan, yang sekarang ada di dalam kitab suci kita. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat adalah kumpulan Mazmur, baik di utara maupun di selatan. Karena mereka mempunyai tempat ibadah, dan ketika beribadah butuh nyanyian, butuh pujian, butuh diungkapkan. Ada yang spontan, ada yang dipakai berulang-ulang.
Jadi tidak spontan lagi, mulai banyak terkumpul pada periode ini sebagai tuntutan untuk ibadah. Yang berikutnya, nah ini yang seringkali tidak kita perhatikan, yaitu yang disebut arsip kerajaan. Di rupa-rupanya yang namanya arsip itu sudah sejak zaman perjanjian lama menjadi sangat penting. Apa yang dimaksudkan dengan arsip? Daripada menjelaskan, saya tunjukkan saja ayat-ayat yang berkaitan dengan arsip itu. 2 Raja bab 14 ayat 28. 2 Raja bab 14 ayat berapa? 28. Bunyinya begini. Kok berbeda ya? Saya yang salah melihat. Yang saya lihat 1 Raja. 2 Raja bab 14 ayat 28. Bunyinya begini. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel. Nah ini yang namanya arsip kerajaan. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ini arsip kerajaan, kronik kerajaan. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kisah sejarah raja-raja Israel di utara? Yang di selatan, bab 20, 2 Raja bab 20, ayat 20. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya, dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air, dan mengalirkan air itu ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Jadi baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan itu mempunyai kronik kitab sejarah arsip kerajaan. Itulah sumber-sumber yang nanti akan dipakai untuk penulisan sejarah selanjutnya. Tadi kan baru sejarah yang ditulis itu kan baru dari zaman Abraham sampai ke zaman Musa. Nah sesudahnya belum. Sesudahnya belum ya? Sesudahnya belum ditulis maksud saya. Nanti akan ditulis pada periode berikutnya. Itulah sejarah 2 kerajaan. Kita ingat kembali lagi, ada 3 periode kerajaan. Periode raja-raja pertama, Saul, Daud, Salomo, kerajaan Israel dan Yehuda. Dan sekarang kita lihat langkah berikutnya adalah ketika kerajaan Israel hancur pada tahun 722, lalu sejarah berlangsung hanya di Yehuda. Ini kita masuk ke babak baru. Beberapa catatan pendahuluan. Sesudah kerajaan utara hancur, kerajaan Yehuda bagian selatan sangat dipengaruhi sejarahnya oleh situasi sosial politik di wilayah itu, yang sekarang seringkali kalau tidak salah mengerti geopolitik.
Jadi kerajaan Yehuda itu ada di tengah-tengah berbagai macam kerajaan. Yang bagian selatan itu jelas, Mesir. Itu kerajaan Mesir. Kerajaan di sebelah utara, di daerah Mesopotamia, Irak sekarang itu, kerajaannya silih berganti. Itulah yang nanti akan kita temukan di dalam kalau kita membaca sejarah kitab Raja-Raja. Kira-kira begini, di wilayah utara, wilayah Babilonia, Irak sekarang, Mesopotamia, daerah itu, daerah tengah itu, kerajaan pertama yang menjadi kuat adalah kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur inilah yang menghancurkan kota Samaria. Saingannya belum ada. Tetapi kemudian, sesudah tahun 625, tidak usah dihafalkan tahunnya, kasihan kepala kita, kerajaan Asyur ini mulai melemah. Muncul kekuatan baru yang namanya kerajaan Babilonia. Kata Babel, Babilonia sering kita temukan di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Raja-Raja ini. Pada saat tertentu, tahun 605, Babilonia mengalahkan Asyur tadi. Kekuatan pertama yang muncul, yang tercatat di sini. Sementara Mesir, bagian selatan, ini tidak mau kalah juga, ya, sering memancing-mancing di air keruh. Yang digunakan untuk memancing siapa? Yang digunakan untuk memancing ya kerajaan Yehuda itu. Akhirnya sesudah tahun 600, Babilonia menjadi kerajaan yang kuat meskipun sering diganggu oleh Mesir. Keadaannya seperti itu, jadi kekuatan-kekuatan itu silih berganti. Asyur berganti Babilonia, nanti yang ketiga adalah Persia yang mengalahkan Babilonia. 3 nama itu penting untuk kita ingat. Raja-rajanya seperti apa? Raja-raja kerajaan selatan yang hanya ada di selatan. Maksud saya kerajaan utara sudah lewat. Yang pantas kita ingat adalah Raja Hizkia. Ceritanya ada pada 2 Raja bab 18. Raja Hizkia ini raja yang baik. Misalnya, baiknya ada di mana? Kita lihat ya. 2 Raja bab 18 ayat 1-6. Kita baca ayat 3 saja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan selanjutnya. Raja ini melakukan pembaharuan agama. Ayat 5-7. Ayat 5, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Jadi Raja Hizkia adalah raja di wilayah Yehuda, kerajaan selatan. Mengapa dia melakukan pembaharuan? Jawabannya antara lain tentu saja ya, pengalaman kerajaan utara yang hancur pada tahun 722 itu. Oleh karena itu, kalau kita baca bagian ini, bab 18, ayat 9 dan seterusnya, ini kehancuran kerajaan utara ditulis lagi
Karena apa? Karena kehancuran kerajaan utara itu menjadi pelajaran bagi kerajaan Yehuda, khususnya Hizkia. Kita baca ayat berapa? Ayat 12. Untuk menunjukkan bahwa pengalaman kerajaan Israel adalah pelajaran bagi Yehuda. Ayat 12. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan, kita baca dari ayat 11 ya. Raja Asyur mengangkut orang-orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Nah, itu pelajaran. Kerajaan utara jatuh karena tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak setia pada janji Sinai. Namun di lain pihak, selain raja baik dan sebagainya, pembaharuan religius, ada kecenderungan memberontak melawan Asyur. Jadi Raja Hizkia ini berontak. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 13. Nah, ketika berontak maka didatangilah oleh panglima kerajaan Asyur itu. Ayat 13, dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Nah, Yehuda menjadi kerajaan jajahan dari Asyur. Kerajaan jajahan mempunyai kewajiban untuk membayar upeti. Saya baca ayat 14 selanjutnya. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 300 talenta emas. Ya sudah menjadi raja jajahan. Sebetulnya Yesaya itu sudah mengingatkan supaya Raja Hizkia tidak memberontak. Tapi itu tadi ya, di sana ada kerajaan Asyur, di selatan itu ada kerajaan Mesir. Mesir, Firaun, seringkali menggunakan Yehuda itu untuk merongrong kekuasaan Asyur. Nasihat dari Nabi Yesaya, kita lihat ya, dapat kita temukan dalam kitab Nabi Yesaya bab 20. Mungkin baik supaya kita bisa menghubung-hubungkan antara tulisan Nabi dengan zaman ketika Nabi itu menulis. Yesaya bab 20 ayat 1 sampai 6. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, ini Asyur, tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos firman-Nya, Pergilah, bukalah kain kabung dari pinggangmu, tanggalkanlah kasut dari kakimu.
Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Ini yang namanya tindakan simbolis Nabi. Dengan tindakan simbolis, Nabi ingin menyampaikan pesan. Pesannya bagaimana? Ayat 3. Seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia, demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan selanjutnya. Jadi gampangnya begini, Raja Hizkia mengikuti hasutan kerajaan Mesir untuk berontak terhadap kerajaan Asyur. Yesaya mengingatkan dengan tanda simbolis, tetapi tidak diperhatikan. Maka terjadilah apa yang kemudian diceritakan dalam 2 Raja bab 18 ayat 13 sampai 16. Yerusalem dikepung. 2 Raja bab 18 ayat 13 sampai 16. Judulnya Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Kita baca ayat 13 sampai 16 ya. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota bergubun negeri Yehuda, lalu merebutnya. Tadi sudah kita baca, Hizkia kemudian membayar upeti. Menariknya apa? Menariknya ada kisah lain yang mengenai peristiwa yang sama, tetapi diceritakan dengan cara berbeda. Menurut kisah ini, 2 Raja bab 18 ayat 13 sampai 37, ini kan Raja Hizkia menyerah, membayar upeti kepada Raja Asyur. Nah, kisah yang lain itu diceritakan pada 2 Raja bab 19. Silahkan lihat, yang menarik sekali, sehingga nanti kita bisa sampai kepada kesimpulan yang sebetulnya sudah biasa. Ini bukan sekedar sejarah faktual apa yang terjadi, tetapi tafsiran terhadap sejarah. 2 Raja bab 19 ayat 15. Sebetulnya harus dibaca mulai dari ayat 1, itu kan judulnya Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Sementara bab 18 Yerusalem dikepung oleh Sanherib dan kalah, menyerah, harus membayar upeti. Apa yang terjadi? Ayat 14, kita baca ayat 15. Hizkia disuruh berdoa oleh Nabi. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, Ya Tuhan Allah Israel, dan selanjutnya, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Kita bisa belajar struktur doa dari bagian ini, tetapi tidak usah. Ayat 17, Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan selanjutnya. Ayat 19, Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Jadi dikepung oleh Sanherib, dinasehati oleh Yesaya supaya berdoa, dia berdoa, dan pada ayat 20 diceritakan bahwa doanya didengarkan.
ayat 20. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Jadi doanya sudah didengarkan Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 32 sampai 34. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota itu dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini dia tidak akan masuk, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Lain kan? Bab 18, itu Hizkia tunduk, membayar upeti. Ini Hizkia tidak tunduk, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Ayat 35 sampai 36, bab yang sama. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati. Mengerikan. Yang mau saya tunjukkan adalah ini, satu peristiwa faktual ketika Hizkia itu harus membayar upeti karena menyerah, belum perang tapi menyerah. Di dalam kisah lain diceritakan berbeda. Pesannya saya kira tetap sama, peristiwa sejarah ditafsirkan sebagai campur tangan Allah. Campur tangan Allah yang mana? Ingat 2 Samuel 7. Kerajaan Daud, wangsa Daud akan selama-lamanya tinggal. Itulah yang dikatakan pada ayat 34, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku, Allah ingin menunjukkan kesetiaannya, dan oleh karena Daud yang diberi janji sebagaimana sudah kita lihat di dalam 2 Samuel 7 itu. Untuk sementara kita sampai di situ. Menarik untuk membaca teks ini dengan latar belakang sejarah, dan dalam sejarah itu Allah berkarya. Ingat, keyakinan seperti ini, faham seperti ini, sangat berbeda dengan faham yang biasa dianut oleh saudara-saudara kita yang lain. Sehingga kalau kita berdiskusi mengenai apa itu kitab suci, susah ketemunya. Karena faham tentang kitab suci itu sangat berbeda. Kita sudah mempelajari ajaran gereja mengenai kitab suci itu seperti apa, itulah yang kita pegang. Supaya kalau kita mendengar cerita-cerita macam-macam, kita tetap teguh. Inilah keyakinan kita, keyakinan gereja Katolik mengenai kitab suci. Terima kasih.